Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahridullah akan menjelaskan tentang konsep rahmat dalam tasawuf dan relevansinya pada konsep keluarga maslahah di Indonesia. Sebelum kita menjelaskan tentang konsep rahmah, perlu kita ketahui bahwa tasawuf adalah suatu bentuk sufisme. Sufisme adalah gerakan Islam yang mengajarkan cara menyucikan jiwa, menjadikan akhlak, dan membangun lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Dalam artiannya, sufisme adalah jalan di mana seorang hamba bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Dalam perkembangannya, tokoh sufisme yang paling banyak berpengaruh adalah Imam Al-Ghazali. Meskipun tokoh dari sufisme itu banyak, tidak hanya Al-Ghazali, ada juga Imam Junaid Al-Baghdadi, Jalaluddin Rumi, dan banyak dan lainnya, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Dan hanya Al-Ghazali yang paling banyak dikenal karena corak tasawuf Al-Ghazali adalah perilaku moral yang merupakan pendidikan moral. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral dari moral yang terbiasa sehingga kalbu terlepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingat kepada Allah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sakinah, mawaddah, warahmah. Asal kata sakinah dari sakana yaskunu sakinatan, dari fi'il madi sakana, yang arti dasarnya adalah tentram, aman, dan juga damai. Dalam Kamus Bahasa Arab alami online, sakinatun artinya itu ketenangan. Dan menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan juga tentram. Menurut Al-Rahib Al-Isfani, ahli fikih dan tafsir, dan menurut Al-Jurjani, salah satu tokoh yang mengarang kitab Awamil Jurjani, seperti yang dikutip dari artikel Kurlianto, dalam mengartikan sakinah, dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu, dan sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga, dibarengi satu nur cahaya dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan atau ain al-yakin. Selanjutnya, mawaddah secara bahasa berasal dari kata mawadatan, cinta atau kasih dan persahabatan, yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi. Dan secara terminologi, mawaddah bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, yang merupakan cinta plus yang sejati. Cinta yang tidak sesuai mawaddah, yang mana cinta dengan hanya mendekati maka cinta tidak tersebut akan pudar dan akhirnya ada yang namanya perpisahan. Mawaddah bukan sekedar cinta biasa. Jika cinta bisa pudar, tapi mawaddah tidak, sebab lainnya kosong. Tidak, sebab hatinya itu kosong dari keburukan lahir batin yang datang dari pasangan. Dengan mawaddah, seorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Selanjutnya, rahmah dijelaskan berasal dari kata rahmatan, yang artinya kasihan atau mengasihi, kasih sayang. Rahmah adalah kasih sayang atau belas kasih kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seorang. Ada yang mengartikan anak buah hasil dari kasih sayang. Pada umumnya, rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada. Rahmah disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorang pun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki oleh istri boleh jadi dimiliki oleh suami. Dalam bentuk yang lain, kesadaran demikian dapat melihara dan menumbuhkan kasih sayang. Selanjutnya, dari banyak hal perspektif sakinah, mawaddah, warahmah dalam
Kaitannya, saya pernah mengikuti pengajian guys saya. Dia mengabarkan penjelasan bahwa ibarat dari sakinah mawaddah warahmah adalah sebuah bahtera atau kapal, yang mana bahtera atau kapal ini tidak selamanya ada di pinggir lautan. Bahtera ini akan berjalan ke tengah lautan, yang mana semakin ke tengah bahtera ini, maka ombak dari lautan ini tidak kecil. Artinya dalam suatu waktu pasti ada permasalahan, pasti ada ombak besar yang akan diarungi gitu. Menurut Al-Ghazali, konsep dari keluarga sakinah mawaddah warahmah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut dipublikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mawaddah warahmah ini tidak bisa dikaitkan dengan yang namanya filsafat yang mana menganalogikan sesuatu. Jadinya setiap kereligiusan itu tidak bisa dianalogikan dengan akal semata. Selanjutnya, relevansi sakinah mawaddah dalam keluarga masalah Islam. Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah hasilnya didahului dengan pernikahan, yang mana dalam Islam pernikahan adalah salah satu bentuk menentukan pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam akad pernikahan hakikatnya pernikahan adalah awal dari kedua mempelai untuk membentuk sebuah ikatan kehidupan yang baru. Dengan menikah dalam mendampingi pasangan hidup yang baik, seorang istri atau suami berperan sebagai sebuah partner. Keduanya saling membutuhkan dan saling menghargai untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang mana kesimpulannya di sini, sakinah dimaknai tentram, sedangkan mawaddah bermakna kasih sayang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan mau saling memberi. Sementara warahmah bermakna sayang yang terwujud mau saling menerima kekurangan masing-masing, yang mana menurut Al-Ghazali konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh seorang anggota keluarga. Spiritualitas tersebut harus diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus mengkorelasikan referensinya terhadap konsep keluarga masalah di Indonesia dalam upaya pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tidak keluar dari koridor atau nilai-nilai agama. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop!